Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah kajian Masjid Baitul Ma'mur yang semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan pada sore hari ini bersama-sama dengan satu niat yang sama, yaitu thalabul ilmi, untuk belajar sebagian daripada perkara agama kita yang merupakan satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita semua. Dan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan mempelajari satu ilmu tentang amalan yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan atau dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita dan di seluruh dunia, yaitu menyembelih hewan kurban. Sebelum itu, sekedar untuk mengingatkan bahwasanya kita hari ini tanggal 8 Zulhijjah, malam ini sudah masuk malam 9 Zulhijjah, berarti besok adalah hari yang ke-9 ya dari bulan Zulhijjah. Maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Kaum muslimin sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini ya jam 2 sore di sana ya, sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ya, dikarenakan adanya perbedaan matla' dan perbedaan waktu melihat hilal antara negara kita dan negara Saudi Arabia, sehingga waktu 1 Hijriah, 1 Zulhijjah itu berbeda antara Indonesia dan Saudi Arabia, sehingga besok hari di Saudi Arabia itu sudah Yaumul Id, sudah hari Id. Sedangkan di negara kita besok baru hari yang ke-9. Adapun puasa Arafah itu sendiri adalah puasa yang disunnahkan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Apabila kita berada di kawasan Mekah dan sekitarnya yang masih satu waktu dengan kota Mekah, maka kita melaksanakan ibadah tersebut
bersamaan dengan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Akan tetapi ketika kita di negeri yang jauh dari kota Mekah, yang berbeda sekali waktunya antara kita dengan kaum muslimin yang ada di Mekah, maka kita melaksanakan ibadah salat Id dan sebelumnya puasa sunnah Arafah mengikuti hari yang ke-9 pada waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kita di sini. Dan pemerintah kita sudah benar selain menggunakan hisab juga melihat hilal, dan bahwasanya ketika diputuskan malam 29 Zulqa'dah belum terlihat hilal, sehingga bulan Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Itu sebabnya. Sehingga yang rajih atau yang kami kuatkan dari beberapa pendapat para ulama terkait dengan puasa sunnah Arafah, bahwasanya puasa sunnah Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 di setiap negara-negara kaum muslimin. Apabila bertepatan dia tinggal di dekat Mekah, kawasan kaum muslimin di Mekah, maka dia melaksanakan sesuai dengan ketika kaum muslimin sedang wukuf di padang Arafah. Apabila tidak, maka dia melaksanakan puasa sunnah Arafah itu pada tanggal 9 meskipun tidak bertepatan dengan saat terjadinya wukuf di padang Arafah. Karena ini kembali kepada tasyri' disyariatkannya melihat hilal setiap awal bulan untuk menentukan secara khusus Ramadan dan Zulhijjah, untuk menentukan apakah sudah masuk bulan atau belum secara kalender Hijriah, dan itulah metode yang syar'i. Zaman sekarang mungkin mudah orang mengetahui Mekah itu kapan Arafahnya, wukufnya kapan itu. Tapi zaman dahulu sebelum adanya teknologi modern seperti zaman sekarang, itu kan perkara yang sulit, sehingga disepakati oleh para ulama atau satu hal yang menjadi pendapat jumhur ulama, bahwasanya setiap aqtar, setiap wilayah negeri kaum muslimin itu bisa memiliki matla atau waktu yang berbeda dengan waktu yang ada di Mekah. Maka dengan itulah mereka beribadah, termasuk melaksanakan salat Idul Adha, menentukan awal satu Ramadan, satu Muharram, satu Zulhijjah dengan melihat hilal, dan itu yang paten. Sehingga sangat besar kemungkinannya ada perbedaan antara misalkan Indonesia negeri yang jauh dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Kita di Indonesia saja punya 3 waktu, teman sekalian. Punya 3 waktu. Kalau yang saudara-saudara kita di Papua sana sekarang sudah jam 8:30 mungkin ini 6:30 ini. Berarti 8:30 malam. Selisih waktu 6 jam dengan Mekah. Waktu jaraknya sangat jauh sekali, sehingga kalau terjadi perbedaan waktu ketetapan melihat hilal sangat-sangat wajar sekali karena jarak yang sangat jauh. Nah, kalau dipaksakan seluruh dunia ini satu matla'nya, ini sangat ini pendapat yang lemah, Allah alam bisawab, mengingat wakil realita bumi yang luas yang sangat memungkinkan terjadinya banyak matla'. Kalau dipaksakan harus sama satu ngikutin Mekah semua, padahal di sini belum melihat hilal. Saya pernah share di sebuah grup dakwah kita nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau anggota kibar ulama Saudi Arabia yang menjelaskan tentang kapan kaum muslimin itu berhari raya, termasuk Idul Adha, dan kapan mereka berpuasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah di negeri-negeri yang jauh yang tidak sama waktunya dengan waktu Mekah.
Ya, jadi tetap patokannya adalah hilal. Itu yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu." Dan puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Di kesempatan jangan sampai terlewatkan. Kalaupun tidak sempat sahur, tidak apa-apa. Sahur bukan hal yang wajib dalam hal puasa, apalagi puasa sunnah. Tapi terus ya lanjutkan dengan melaksanakan puasa. Kemudian pembahasan kita terkait dengan al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Dan ini adalah salah satu amalan yang juga memiliki ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kurban itu diambil dari bahasa Arab ya, masdar. Taqarraba yataqarrabu taqarruban, qurbanan. Jadi seorang yang taqarraba, mendekatkan diri, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih sebuah atau seekor hewan ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, secara bahasa ya, makna berkurban dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Udhiyah. Mana udhiyah adalah dzabhul udhiyah waqtad duha. Menyembelih hewan pada waktu duha. Jadi itu aslinya udhiyah diambil dari itu. Menyembelih hewan kurban itu pada waktu duha. Dan memang disunahkan menyembelihnya itu waktu duha ya, bukan habis subuh langsung sembelih, tapi setelah sholat id, itu kan duha waktunya. Bukan juga sore asar, meskipun boleh, tapi sunnahnya pada waktu apa? Duha, setelah melaksanakan sholat id ya. Adapun secara istilah, udhiyah adalah ma yudbahu minal ibli awil baqari awil ghanami awil ma'is taqarruban ila Allah taala yaumul id. Apa yang disembelih dari beragam jenis hewan, baik berupa unta, sapi ataupun kambing, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul id, pada hari id. Itu Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Jadi waktunya ada empat hari. Kemudian apa hukum berkurban ini? Ya, yang rajih Allah alam bisawab secara umum bahwasanya al-udhiyah atau berkurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Amalan yang sunnah yang sangat ditekankan. Ya, tidak sampai kepada derajat wajib yang apabila orang meninggalkan maka dia berdosa, ini tidak. Namun yang kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita hafalkan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, dan salatlah engkau, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Itu sembelihlah hewan kurban. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dhaha, berudhiyah, berkurban, bikabshaini, dengan 2 ekor kambing
amlahaini. Amlah itu kambing yang punya dua warna, ada hitam-hitamnya dan ada putihnya. Ya. Nabi memilih kambingnya, ya, kambing yang amlah, yang ada hitam dan putihnya. Saya melihat gambarnya itu, jadi mulutnya itu, daerah sekitar mulutnya dan matanya berwarna hitam. Demikian pula dengan kakinya, keempat kakinya itu bulu di sekitarnya berwarna hitam, badannya berwarna putih. Ini kambing spesial, ya. Tapi jarang mungkin ada. Tapi itu yang Nabi sembelih. Aqranaini, yang bertanduk. Dua kambing yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan ini sunnahnya. Orang yang menyembelih kurban, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan yang dia kurbankan. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau nitip di tempat yang jauh nggak mungkin, maka tidak mengapa. Tapi sunnahnya kalau kurban di masjid sendiri misalkan, maka yang berkurban itulah yang menyembelih. Wasamma wa kabbar. Nabi membaca bismillah lalu bertakbir. Membaca bismillah lalu bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di lambung hewan tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi amalan kurban ini merupakan amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu amalkan, rutin amalkan. Ya, dan para sahabat juga mengamalkan. Dan yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan seseorang, ya, niat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan darahnya, bukan pula daging daripada hewan tersebut. Ya. Kalau ada yang punya keyakinan misalkan, kalau kita berkurban itu nanti hewan yang kita kurbankan tadi akan menjadi hewan tunggangan kita di surga. Apakah itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya belum membaca dalil yang menyebutkan adanya riwayat seperti itu. Artinya apakah hewan kurban yang kita sembelih nanti akan menjadi hewan tunggangan kita di surga? Saya tidak tahu riwayat yang seperti itu. Namun yang pasti sebenarnya di surga nanti kita gak perlu lagi hewan tunggangan begitu. Ya. Tapi mungkin ada, Allah alam. Kalau diminta ya ada. Tapi sebenarnya tidak lagi membutuhkan hewan tunggangan. Uang tinggal batin saja. Sudah sudah datang apa yang diharapkan oleh seseorang, itu kenikmatan surga. Tapi kalau ada dalilnya silakan. Ya, saya belum tahu dalil tentang masalah itu. Namun yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan seseorang, maksudnya niat seorang ibadah kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Dan ada sebagian kaum muslimin yang masya Allah punya semangat yang tinggi, ya, nabung sedikit demi sedikit supaya bisa berkurban. Ya, meskipun bukan dengan kurban yang sempurna, dalam artian yang sebagaimana Nabi kurban gitu kan. Tapi sudah cukup, sudah masuk syarat berkurban. Ada sebuah kisah seorang santri, ya ustadz, sekarang beliau ustadz, ya, sambil belajar sudah punya keluarga. Jadi usaha itu ya ala kadarnya, serabutan, setengah hari bantu kerja bangunan, setengah hari beliau belajar. Pagi hari belajar, habis zuhur sudah mulai kerja bangunan. Ya, waktu datang musim kurban begini, beliau
ya punya dana untuk kurban, tapi itu uang satu-satunya, ya, untuk belanja yaitu, untuk bayar kontrakan yaitu, ya. Tapi beliau percaya kepada Allah Subhanahu. Allah pasti dia kasih jalur rezeki yang lain. Maka beliau bismillah, beliau kurban, ya. Setelah itu Allah kasih rezeki berupa apa? Ada tawaran kerja. Nah, itu. Jadi bukan duit turun dari atas, bukan, ya, tapi tawaran kerja sebagai pintu rezeki untuk gali lubang pondasi, dan itu lumayan. Tapi setelah apa? Beliau berkurban, ya. Dan beliau ceritakan sampai hari ini, alhamdulillah, setiap tahun tidak pernah telat dari kurban. Beliau ceritakan untuk memotivasi, padahal nggak punya uang. Sekarang alhamdulillah setiap musim kurban beliau bisnis kambing, ya. Ada yang minta carikan kambing, beliau cari. Beliau sebagai perantara. Kemudian hasilnya untuk kurban, ya. Jadi tekad yang kuat, dan dengan itu Allah mudahkan jalur rezekinya. Padahal mungkin saat itu nggak kepikir, ini uang satu-satunya, belum bayar kontrakan, untuk belanja juga, tapi sudah saatnya kurban. Beliau kurban, Allah ganti lewat jalur yang lain, ya. Ini subhanallah perjuangan. Kita disuruh nyembelih hewan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang sangat beliau cintai, anak yang sangat beliau sayangi, yang sudah mulai bisa membantu beliau, diperintahkan Allah untuk disembelih. Tapi apa kata sang anak? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar, ya. Allah sudah terima semuanya. Nabi Ibrahim sudah membenarkan mimpi, melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail alaihissalam sudah menjalankan tugas beliau sebagai anak yang saleh. Selesai, Allah perintahkan untuk diganti. Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing, dan sejak saat itulah ada syariat apa? Kurban, ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari dua orang yang disembelih, harusnya disembelih, tapi diganti menjadi apa? Hewan kurban. Ismail alaihissalam dan ayah beliau Abdullah, ya. Karena Abdul Muttalib punya nazar, kalau punya anak sekian 10 akan menyembelih salah satunya. Wih, ngeri nazarnya, dan haram dalam Islam nazar seperti ini, tidak berlaku. Cuman itu dalam jahiliyah. Akan tetapi paman-pamannya, kakak-kakaknya ini, Abdullah ini tidak terima dengan nazar tersebut. Akhirnya diganti dengan 100 ekor onta, ya. Nabi keturunan dua orang yang harusnya disembelih tapi diganti dengan hewan. Taib. Akan tapi kita kembali kepada hukum tadi adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada derajat apa? Wajib, meskipun seorang itu punya, ya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau punya hutang, saya punya hutang, lebih dahulu mana yang kita dahulukan, berkurban atau bayar hutang? Yang benar adalah bayar hutang. Hah? Kalau kita, ya, merasa nanti belum tahu ada apa uang untuk bayar hutang atau tidak. Tapi kalau itu cuma masalah waktu saja, kita sudah punya simpanan sebenarnya, cuma belum sempat bayar hutang, masih ada yang lain, maka apa? Diperbolehkan, tidak mengapa, ya, untuk berkurban selama memang bayar hutang belum jatuh tempo. Kenapa? Karena perkara yang wajib harus didahulukan daripada perkara yang sunnah. Ustaz, saya nggak punya hutang, alhamdulillah, tapi nggak punya uang, pengen kurban.
boleh tidak berhutang untuk kurban? Nah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, hukum asalnya apa? Boleh. Wong berhutang untuk makan saja apa? Boleh, kan begitu. Hukum asalnya boleh. Iya. Apalagi kita sudah punya husnuzon, sudah punya gambaran bisa melunasi hutang tersebut, tidak mengapa. Tapi kalau kita punya hutang, yang lebih afdal kita bayarkan hutang dulu, baru apa? Berkurban. Karena hutang itulah hak manusia, segera kita tunaikan. Karena berkurban ini adalah ziyadah, tambahan niat kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat udhiyah ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua sudah balik dan berakal, yang ketiga mampu. Nah, apakah ada syarat harus laki-laki yang berkurban? Jawabannya tidak. Ibu-ibu pun kalau punya dana sendiri boleh berkurban. Artinya syariatan kurban ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ibu-ibu punya dana sendiri, bukan dana suaminya, ya pengen kurban, meskipun mungkin suami sudah kurban, boleh, tidak mengapa. Ya, yang penting muslim sudah balik berakal dan mampu. Kapan seorang dikatakan mampu? Kata beliau, bi an yamlika qimatal udhiyah, dia memiliki nilai hewan kurban tersebut yang melebihi dari kewajiban nafkah dia kepada keluarganya selama 4 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir. Kenapa dibatasi 4 hari itu? Karena hanya 4 hari itulah ada syariat apa? Kurban. Lebih dari itu sudah bukan lagi apa? Kurban. Ya, selama 4 hari dia punya nafkah untuk dirinya dan keluarganya, nafkah yang wajib, ada sisa dan cukup untuk membeli hewan kurban, saat itu dikatakan dia mampu. Nah, kalau tadi gak punya duit tapi punya perkiraan gitu kan ya. Perkiraan apa? Sumber dana. Gak masalah, pinjam dulu sama orang yang terdekat, sama keluarga, sama teman, ya. Karena waktu kurban itu memang terbatas. Tapi kalau dia sudah punya hutang, lebih baik membayar hutang terlebih dahulu. Baik. Kemudian hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan, yang dalam syariat disebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Hanya 3 jenis: unta, sapi, dan kambing. Masuk ke dalam sapi ini kerbau, ya, thaur sejenis dengan bakor. Masuk ke dalam kambing ini dengan beragam jenis kambing, domba dan sejenisnya, ya. Adapun selain daripada hewan yang 3 itu, meskipun mahal, tidak sah, karena ibadah itu adalah tauqifi, mengikuti kepada dalil, bukan kepada akal. Iya, sapi sama kuda, mahal mana Pak? Kuda mahal sekali daripada sapi. Apa sah orang kurban kuda? Tidak sah. Kenapa? Dia bukan bahimatul an'am, meskipun apa? Mahal. Ataupun yang disebut oleh orang kita sebagai hewan ternak, tapi menurut orang Arab bukan hewan ternak. Seperti ayam, ya, kalau kita kan ternak ayam gitu kan. Orang Arab gak ada ternak ayam, bukan disebut peternak, karena ayam bukan bahimatul an'am, bukan hewan ternak dalam istilah orang Arab. Taib. Kemudian, ya, adapun thaur, kerbau tadi, ya, hukumnya sama dengan apa? Bakor dengan sapi, karena satu jenis. Dan kambing dengan beragam jenisnya
ya juga sama. Apa yang paling afdal dari hewan-hewan tersebut adalah yang paling sempurna, usianya paling sempurna, fisiknya paling sempurna, yang paling besar, ya, yang bertanduk. Kemudian tadi kalau ada yang Nabi pilih yang ada bulu hitamnya sekitar mulut, mata, ya, tangan dan kakinya, itu yang paling afdal. Ya. Ada yang menawarkan ke saya, kambing beratnya 70 kilo. Masya Allah, sudah mirip sapi Bali kecil ini, ya, besar 70 kilo. Nah, kalau bisa beli yang seperti itu yang paling afdal dari jenis yang sama, maksudnya dari jenis kambing, ya. Ada kambing yang Masya Allah, saya lihat ganteng sekali kambingnya, ya, tanduknya itu Masya Allah, ya, kemudian fisiknya bagus. Nah, tapi harganya lumayan, ya. Kalau bisa yang seperti itu yang paling afdal dari jenis jenis kambing. Kalaupun tidak, maka sudah masuk ke dalam standar syarat, maka sudah sah. Lalu beliau menjelaskan, tajzi'u asyatu fil udhiyah anil wahidi wa ahli baitihi. Kurban satu ekor kambing itu cukup bagi seseorang untuk dirinya dan keluarganya. Dalam hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu seseorang pada zaman Rasulullah SAW yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi, berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yat'amun, lalu mereka pun makan dari hewan kurban tersebut. Jadi satu keluarga cukup, kepala keluarga yang kurban. Kalau bapaknya misalkan nggak punya duit, malah ibunya yang punya duit, ibunya yang kurban. Hah? Boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi alangkah baiknya, ya, atas nama sang istri itu yang berkurban itu, bukan atas nama suami. Bahwa yang kurban siapa? Yang istri. Nanti ketika menyembelih, sampaikan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulanah, ya, binti fulan wa ahlihi wa ahliha. Ya Allah, terimalah ini dari fulanah binti fulan dan keluarganya. Maka suaminya dapat pahala, nanti anak-anak juga dapat apa? Berpahala daripada hewan kurban tersebut. Dan diperbolehkan berkurban bil ba'ir, dengan unta, wal baqarah, dengan sapi, al wahidah an sab'ah, satu sapi ekor itu untuk 7 orang, dan tidak boleh lebih daripada 7 orang, ya. Berdasarkan hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ada pertanyaan di sini mungkin, Ustaz, ini 7 orang, akan tetapi bayarnya itu enggak sama rata. Harga sapi 21 juta, harusnya per orang 3 juta. Tapi ada orang yang hanya mampu 2 juta. Ada temannya yang nombokin 4 juta dia bayar untuk temannya. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Di sini ada khilaf di antara sebagian ulama, ya, yang kami kuatkan wallahu a'lam bishawab, apabila niat daripada orang yang menambahkan tadi adalah membantu hadiah, membantu saudaranya yang kurang mampu, maka ini hukumnya boleh. Jangankan barengan begitu, dibelikan satu pun boleh. Mas, sampean mau kurban, punya duit enggak? Masa enggak punya duit? Ini tak kasih duit, beli untuk kurban. Boleh enggak? Boleh. Uang hadiah dibelikan untuk kurban, ya. Yang ngasih pun mensyaratkan untuk apa? Kurban. Tapi yang kurban adalah yang membeli, yang dikasih tadi.
Boleh. Demikian pula dengan kasus yang tadi kita sampaikan. Jadi boleh, tapi dengan niat itu adalah hadiah, ya, pemberian atau sedekah dari yang mampu tadi kepada temannya, saudaranya yang mungkin kurang mampu. Dan boleh juga 1 ekor sapi kurang dari 7 orang. Misalkan 2 orang, ya sumbangan berdua, udah Bismillah, bisa, boleh. Ya, maksimal itu 7, kurang dari 7 itu hukumnya diperbolehkan. Maka termasuk satu yang kurang tepat apabila 1 ekor sapi ini dikurbankan atas nama siswa satu sekolah. Mungkin sebagian guru beristihad, ya, untuk mengajarkan atau belajarlah niatnya kan, belajar kurban. Jadi siswanya ada 1000, ya, masing-masing iuran berapa, 5.000 misalkan, duitnya dibelikan sapi, kemudian disembelih saat Idul Adha dengan nama kurban dari seluruh siswa sekolah tersebut. Nah, ini yang begini tidak diperbolehkan karena melebihi 7 orang. Tapi 7 orang tadi, apakah maksudnya itu seperti kambing tadi, yang 1 ekor kambing boleh untuk dia dan keluarganya, atau itu boleh untuk masing-masing? Jawabannya, 7 orang itu masing-masing boleh berniat, ini kurban untuk saya dan keluarga saya, seperti menyembelih seekor kambing. Itu maksudnya. Tapi berikutnya, mana yang lebih mulia, lebih afdal, berkurban 1 ekor sapi 7 orang atau 1 ekor kambing 1 orang sendirian? Nah, maksudnya paham Pak ya? Saya kurban kambing sendirian, ya, ini ya, atau saya ikut rombongan 7 orang sapi untuk 7 orang. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah berkurban 1 ekor kambing sendirian, dan itu yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlah 1 bukan jumlah batasan, boleh 1 orang kurban lebih dari 1. Nabi kurban berapa tadi? 2 ekor kambing. Lebih dari 2 juga boleh kalau memang mampu. Ya, ketika haji wada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih berapa hewan? 100 ekor unta. 60 sekian Nabi yang menyembelih, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Banyak itu, ya. Dananya banyak, miliaran itu segitu. Ya. Enggak rugi. Ya enggak rugi karena semua akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syarat hewan kurban itu, yang pertama terkait dengan usia. Jadi ada standar usia, harus sudah masuk umur. Kalau unta itu sudah genap 5 tahun. Kalau sapi sudah genap 2 tahun. Kalau kambing sudah genap 1 tahun, kecuali domba, ya. Domba ada 2 pendapat di sana, standarnya ada 1 tahun, ada yang mengatakan 6 ashur, 6 bulan. Sudah sudah mencukupi. Ya. Kalau kurang dari itu usianya, meskipun besar bertanduk, tidak dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Maka yang beli ini harus jeli dan amanah. Jangan dititipin oleh kaum muslimin untuk kurban di masjid misalkan, tapi dia enggak amanah. Harus amanah cari yang benar-benar sudah genap usia. Ada hewan yang memang di antara sifat keistimewaan dia itu tanduknya itu panjang. Dia masih muda saja tanduknya sudah panjang. Maka jangan terkecoh dengan tanduknya.
ya. Tapi yang punya hewan harus amanah. Sampaikan ini belum masuk umur, ini belum setahun misalkan. Memang badannya yang bongsor, tapi belum 1 tahun. Ada yang badannya kecil, ya, padat, tapi sudah tua. Kalau sudah masuk umur boleh. Maka Ibrahim tadi dari segi usia, ya, yang penting sudah masuk umur. Kambing minimal setahun, domba setengah tahun, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Ya, saya juga belum pernah lihat orang kurban unta. Ayo jamaah sumbangan, siapa tahu bisa beli unta di sini. Kurban unta, ya. Masya Allah, ya. Taib. Kita istirahat salat Isya dan kita lanjut setelah salat Isya insyaallah subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bissawab.